What's up guys, welcome back to my channel, Wilukun Channel. Dan hari ini gue akan membahas sesuatu yang sangat spesial banget. Karena hari ini gue akan membahas ciri-ciri orang yang terkena santet. Memang ya kalau ngomongin santet pada zaman sekarang ini, khususnya zaman modern, udah dikit banget orang yang percaya tentang ilmu gelap dan praktek santet ini. Nah tapi menurut gue pribadi sih ya, memang percaya nggak percaya, khususnya apalagi di Indonesia, praktek ilmu gelap atau santet itu sangat kental loh guys. Walaupun memang lebih sering dipraktekkan di pedalaman atau bahkan di desa-desa. Kalau di ibu kota tuh udah sangat jarang sekali. Walaupun menurut gue pribadi juga masih ada dan masih dipraktekkan sampai sekarang. Nah tapi sebelum gue ngebahas ciri-ciri yang akan gue sampaikan kepada kalian mengenai santet, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan share video ini setelah kalian menonton video ini. So langsung aja kita bahas mengenai ciri-ciri dari santet guys. Let's go! Nah ngomongin tentang santet ya guys, yang seperti tadi awal gue bilang kepada kalian, praktek santet itu memang sangat kental di Indonesia. Apalagi negara-negara Asia Tenggara ya guys, misalnya seperti Malaysia, Thailand gitu. Itu udah sangat kental sekali ilmu gelap guys. Pengalaman gue pribadi ya guys ya, pas gue kecil itu gue juga tahu kalau orang yang memiliki ilmu gelap, khususnya untuk menyantet ini, ada beberapa hal yang nggak boleh mereka lakukan. Ada pantangan-pantangan, dan untuk korbannya sendiri akan mengalami hal-hal aneh, tapi mereka itu tidak sadar sama sekali guys. Nah disitulah ada orang yang nggak sadar kalau sebenarnya dia itu sudah terkena santet. Dan sebenarnya santet sendiri ini memiliki ciri-ciri. Nah tapi sebelum itu semua, gue juga bakal kasih tahu ke kalian beberapa ilmu santet atau guna-guna. Karena menurut takarannya sendiri guys, ilmu santet dan guna-guna itu memiliki beberapa ciri-ciri dan memiliki beberapa tingkat yang berbeda yang digunakan juga untuk berbeda-beda hal. Salah satunya adalah santet gantung waris atau santet sulit jodoh. Nah buat kalian yang sering merasa kalau kalian itu jomblo, sulit mendapatkan jodoh, atau mungkin kalian sudah mendekati wanita atau didekati pria, tapi kok pada ujungnya kalian itu nggak ada sampai ke pelaminan guys. Bahkan ketika berhubungan juga, loh hubungannya ini kok rasanya panas terus ya, berantem terus, nggak cocok sama siapapun, nggak pernah cocok sama sekali. Mungkin kalian itu terkena santet. Nah kemudian ada juga santet yang kalian mengalami kesialan terus. Ini santet kesialan guys. Jadi buat kalian yang sering mengalami kayak, loh kok dalam hidup gue selalu mengalami kesialan ya. Contohnya kayak kalian tuh ngerjain tugas kalian nggak pernah berhasil. Kalian ngelakuin sesuatu, usaha kalian nggak pernah berhasil. Kalian itu misalnya balik lagi di hubungan pernikahan nggak pernah berhasil. Pokoknya segala sesuatu yang kalian lakukan itu selalu gagal guys. Itu mungkin kalian terkena santet kesialan. Nah kemudian ada juga santet pemisah pasangan. Ini berbeda dengan santet sulit jodoh, karena pemisah pasangan ini biasanya dilakukan ketika kalian itu sudah memiliki pasangan. Contohnya kalian punya pacar, atau kalian punya suami atau punya istri, tiba-tiba hubungan kalian itu terus-terusan menjadi panas gitu, nggak cocok. Yang tadinya cocok banget tiba-tiba nggak cocok guys. Jangan-jangan kalian disantet untuk pemisah pasangan. Nah kemudian ada juga santet yang mengerikan, disebutkan santet mematikan. Nah santet ini yang sering kalian lihat atau kalian dengar ya, santet yang tiba-tiba kalian merasakan di bagian tubuh kalian sakit, kemudian ketika diperiksa nggak ada penyakit sama sekali, tapi ketika didoain atau bahkan ketika maghrib ini rasa sakitnya hilang. Kemudian dibawa ke orang pintar, tiba-tiba menggunakan media telur tersebut langsung menjadi hitam, atau bahkan mengeluarkan paku dari bagian tubuhnya itu, mengeluarkan silet dan alat-alat tajam lainnya. Nah itu adalah santet mematikan. Nah kemudian santet yang terakhir adalah santet jin jahat. Orang yang terkena santet jin jahat ini akan selalu diganggu makhluk gaib ini. Si jin jahat ini bisa secara mental atau bahkan secara fisik. Contohnya tiba-tiba kalian sedang tidur, bagian tubuh kalian nggak tahu mengapa biru begitu saja dan merasakan ngilu yang sangat luar biasa. Kalau kalian mengalami ciri-ciri dari hal-hal tersebut, mungkin saja tanpa sadar kalian itu sudah disantet. Percaya nggak percaya, hal ini sangat kental di Indonesia dan sering dilakukan. Nah penyebab orang melakukan atau mengirim santet juga sudah sangat jelas sekali. Yang pertama, mereka itu sudah pasti cemburu, mereka iri kepada kalian, dan mereka nggak mau kalian itu sukses. Apalagi mereka yang memiliki sakit hati kepada kalian. Sudah pasti kalau mereka tidak bisa melukai kalian secara fisik secara langsung, mereka menggunakan cara ilmu gelap
dengan cara mengirim santet. Nah, kalau sudah dikirim santet seperti itu, sebaiknya pada awalnya, kalau kalian nggak yakin kalian dikirim santet apa enggak, coba simak baik-baik. Inilah ciri-ciri orang yang dikirim santet, guys. Kita simak bersama-sama. Nah, di sini ada 13 ciri-ciri orang yang dikirim santet yang akan gue bahas bersama kalian. Nah, yang pertama adalah hati yang selalu gelisah. Nah, memang kalau ngomongin tentang kegelisahan gitu ya guys ya, kita sedang bingung kayak, loh kok tiba-tiba merasa gelisah ya, nggak tenang gitu ya, atau kayak ada firasat buruk ya. Tapi setelah kalian tunggu-tunggu gitu, nggak ada penyebabnya sama sekali, atau bahkan nggak ada kejadian yang terjadi sama sekali, tapi rasanya hidup kalian itu nggak bisa tenang, nggak bisa kayak tidur nyenyak. Nah, itu adalah ciri pertama dari orang yang terkena kiriman santet, yaitu hatinya selalu gelisah guys, nggak bisa nyaman, nggak bisa tenang, walaupun nggak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian ciri yang kedua dari orang yang terkena santet adalah selalu merasa takut. Nah, kalau memang ketakutan di manusia itu ya normal guys, tapi orang yang selalu mengalami ketakutan, contohnya takut mengusahakan sesuatu, takut melakukan sesuatu, takut berbuat sesuatu, mau melakukan apapun sudah takut terlebih dahulu ya, nggak ada kepercayaan diri sama sekali, takut gagal. Nah, itu adalah ciri kedua dari orang yang terkena kiriman santet dan ilmu gelap guys. Jadi orangnya ini secara mental sudah dihancurkan dengan ketakutan yang tidak beralasan sama sekali. Nah, kemudian cara kalian mengobati ketakutan ini atau menenangkan diri, biasanya kalian akan membaca kitab suci atau kitab Al-Quran kan guys. Kalau kalian sedang membaca kitab suci untuk menenangkan diri kalian, tapi kalian tetap gelisah dan masih merasakan takut yang berlebihan, nah itu adalah ciri-ciri yang sudah sangat jelas sekali kalau kalian terkena kiriman santet. Kemudian ciri ketiga dari orang yang terkena kiriman santet adalah sering melamun. Memang kalau orang melamun itu sesekali nggak masalah guys, tapi kalau kalian tanpa sadar sering ditegur kalian itu melamun, kalian itu sudah harus berhati-hati guys. Karena memang orang yang melamun, kalian pernah nggak sih mengalami atau melihat orang yang kesurupan guys? Salah satu cara jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia adalah mengosongkan pikiran manusia tersebut, atau ya manusia tersebut dengan tanpa sengaja mengosongkan dirinya sendiri, sehingga jinnya itu gampang mempengaruhi manusia tersebut guys. Nah, kalau misalnya kalian dikirim santet, jin itu akan berusaha untuk mengosongkan pikiran kalian sehingga kalian lebih sering melamun dan kalian itu nggak sadar sama sekali guys. Ini adalah ciri yang ketiga dan harus kalian waspadai kalau kalian sering melamun guys. Kemudian yang keempat adalah selalu berpikir aneh-aneh. Nah, ini adalah cara yang paling mengerikan, karena tanpa sadar berpikir aneh-aneh ini ya bukan hal-hal yang berbau wik-wik atau bukan hal yang berbau kayak berbuat jahat, tapi lebih mengerikan lagi adalah untuk menghabisi nyawa kalian sendiri. Nah, kalau kalian pernah atau sangat sering sekali untuk berpikir menyelesaikan nyawa kalian, mungkin kalian itu sedang dikirim santet guys. Ini adalah salah satu santet yang paling mengerikan untuk dikirim karena akan membuat kalian itu berpikir menyelesaikan perjalanan hidup kalian. Jadi patut sangat diwaspadai. Nah, kemudian ciri yang kelima kalau kalian sedang dikirim santet adalah kemalasan guys. Malas, bener-bener malas banget. Kalian untuk bangun tidur aja kalian udah males untuk memulai hidup ya. Sangat males guys. Ini adalah salah satu santet yang membuat kehidupan kalian tidak bisa berkembang dan membuat kalian itu menjadi gagal untuk segala sesuatu hal. Jadi kalau kalian merasakan tubuh kalian itu males luar biasa, mungkin kalian itu sudah dikirim santet untuk kemalasan ini guys. Nah, kemudian ciri keenam dari orang yang dikirim santet adalah tubuhnya ini selalu merasa sakit. Walaupun kalian sudah pergi ke dokter, kalian sudah berobat, kalian sudah baca di Google cara menyelesaikan sakit, misalnya sakit di tangan ya, ngilu gitu, abis itu sering kram lah, abis itu muntah-muntah, kalian udah coba cari obatnya, tapi sakit kalian ini tidak pernah selesai sama sekali. Nah, itulah salah satu ciri khas dari orang yang dikirim santet guys. Karena santet ini dia itu terkadang tidak menyerang secara
fisik secara langsung ya guys ya. Mereka ini menyerang dari ilmu gelap, seperti misalnya cutter dan siletnya itu nggak kelihatan ketika di ronsen, tapi ketika didoain guys ya, kalian bisa saja memuntahkan ilmu-ilmu gelap tersebut. Jadi ini sih mengerikan sekali guys. Nah, salah satu ciri yang paling sering terlihat yaitu seperti bagian pundak guys. Bagian pundak kalian kalau merasa kayak ada yang menduduki gitu ya, merasa tertekan atau pegal, itu adalah salah satu ciri khas dari orang yang terkirim santet. Nah, kemudian kalian juga merasakan bagian lengan tangan kalian itu merasa seperti mau lepas guys, tanpa sebab sama sekali, seperti ditarik. Ini adalah ciri khas keduanya buat bagian tubuh yang sakit guys. Kemudian untuk bagian kaki ya, khususnya bagian betis kalian, bagian betis ini serasa juga mau pecah guys. Jadi padahal kalian nggak lari, kalian nggak berolahraga, tapi bagian betis kaki kalian itu rasanya sakit seperti mau pecah. Dan yang terakhir, ini yang paling mengerikan, tidak ada gairah untuk melanjutkan hidup. Yang tadi gue bilang kepada kalian, ini adalah santet tingkat paling mengerikan, dimana kalian itu berpikir untuk menyelesaikan perjalanan hidup kalian. Sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian ciri ketujuh dari orang yang sering dikirim santet adalah badannya sering meriang. Jadi sering panas dingin guys. Apalagi khusus waktunya itu ketika azan maghrib. Jadi ketika azan maghrib kalian meriang, tapi setelah kalian melewati azan maghrib badan kalian normal lagi. Dan ketika diperiksa kalian itu nggak mengalami sakit apapun. Jadi khusus banget nih, meriangnya itu ada di jam-jam khusus guys. Perlu kalian perhatikan jam-jam meriang kalian ya. Yang nggak ada penyakit sama sekali, mungkin kalian itu sedang dikirim santet. Jadi sangat berbahaya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah sakit bagian kepala kalian guys. Nah, ini nih yang perlu kalian perhatikan ya. Pusing dan mualnya itu akan terasa pada jam-jam tertentu. Yang pertama adalah jam 6 sore, yang kedua adalah jam 9 malam, yang ketiga jam 1 malam, yang keempat jam 3 subuh, yang kelima jam 6 pagi, dan yang terakhir jam 9 pagi. Catat baik-baik ya guys ya, akan gue ulangin lagi jam-jam khusus bagian kepala kalian sakit. Yang pertama adalah jam 6 sore, yang kedua adalah jam 9 malam, dan yang ketiga adalah jam 1 malam, yang keempat adalah jam 3 subuh, dan yang kelima adalah jam 6 pagi, yang terakhir adalah jam 9 pagi. Itulah jam-jam yang sering si tukang santet mengirimkan guna-guna kepada kalian. Jadi kalau kalian memang betul di jam-jam seperti itu, patut sangat diwaspadai dan perlu didoain bersama-sama guys. Apalagi untuk melakukan pengobatan sangat dibutuhkan. Kemudian, ciri ke-9 dari orang yang dikirim santet adalah selalu ngilu atau merasakan ngeri saat week guys. Ini kedengaran sangat aneh sekali ya guys ya. Padahal ya, orang yang melakukan week dengan pasangan yang sudah sah ya guys ya. Ini adalah salah satu yang menjadi kayak kesenangan lah bisa dibilang ya. Nggak mungkin rasanya sakit dong. Kalau kalian terkirim atau terkena santet guys, ketika kalian melakukan hubungan ini, kalian akan malah merasakan sakit dan ngerasa ngeri, merasa jijik ketika melakukan hal ini guys. Nah, itulah yang ke-9. Kemudian ciri ke-10 dari orang yang terkena santet adalah selalu mimpi menakutkan. Mungkin orang-orang yang kayak satu hari mimpi buruk setelah kalian nonton film horor ya guys ya, itu sangat normal sekali. Tapi kalau kalian selalu mimpi buruk setiap malamnya, kalian patut diwaspadai guys. Apalagi mimpi hal-hal yang berbau gaib, karena kalian itu sedang dipengaruhi ilmu gelap, jadi pikiran kalian akan tanpa sadar dibawa ke dalam hal itu tersebut guys. Jadi buat kalian yang sering mengalami mimpi buruk, jangan takut untuk cerita dan jangan lupa untuk berdoa guys. Karena itu adalah ciri khas ke-10. Nah, kemudian ciri khas ke-11 kalian yang dikirim santet adalah susah tidur malam. Walaupun kalian beraktivitas luar biasa banyak banget pada pagi hari seperti berolahraga, kemudian kalian lanjut kerja, dan pada malam harinya itu kalian masih beraktivitas dengan keluarga, tapi ketika kalian mau tidur, kalian kesulitan untuk tidur. Itulah ciri khas yang ke-11. Kalian mengalami susah tidur walaupun sudah beraktivitas penuh, karena kalian itu sedang dikirim santet guys. Nah, kemudian ciri khas ke-12 yaitu sering
berteriak histeris sambil mengancam orang sekeliling. Nah, hal ini sering tidak kalian sadari. Tiba-tiba kalian lakukan secara spontan aja. Kalian itu tidak bisa mengendalikan emosi kalian ketika kalian itu mengalami satu masalah, guys. Jadi kalian itu akan langsung membentak orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Itu sangat berbahaya sekali, menyakiti hati orang, dan ini adalah tingkah laku yang tidak normal, guys. Kalian harus segera mewaspadai kalau kalian sering melakukan hal ini. Mungkin saja kalian itu sudah dikirim santet. Dan ciri khas terakhir, kalau kalian itu sudah dibawa guna-guna, sudah dikirim santet, sudah dikirim ilmu gelap, adalah perut kembung seperti orang hamil, guys. Ciri santet ini memang sangat unik sekali, tetapi ini akan terjadi kepada pria juga. Jadi bukan hanya wanita ya, buat kalian para pria yang sering merasakan perutnya kembung, ini sangat mengerikan sekali sih, guys. Nah, biasanya orang yang kelihatan perutnya kembung ini ditambah lagi mukanya itu juga akan pucat, guys. Jadi kalau kalian merasa perut kalian penuh dengan angin, terus kalian merasa muka kalian pucat, itu adalah ciri khas kalian itu sudah dikirim santet, guys. Sangat mengerikan ciri-ciri khas dari santet ini, guys. Nah, itu dia 13 ciri khas yang sudah gua sampaikan kepada kalian. Ciri-ciri orang yang terkena kiriman ilmu gelap, guna-guna, dan santet. Dari ke-13 ini, kalau memang ada yang mayoritas banyak ya, guys ya, contohnya seperti 10 dari 13 yang tadi gue sebutin kepada kalian memang betul, kalian sudah harus mewaspadai. Kembali lagi pada yang tadi gue bilang, pertama lebih baik kalian berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian kalau memang santet ini tidak ada hilang-hilangnya ya, guys ya, kalian juga merasa sangat terganggu, lebih baik cari pengobatannya, cari untuk berdoa lagi, karena ilmu santet ini biasanya tidak bisa hilang begitu saja, guys. Apalagi ilmu santet tingkat tinggi. Jadi ini sangat berbahaya sekali apakah ada di diri kalian. Nah, itu dia topik yang gue bahas hari ini, guys. Semoga bisa membantu kalian. Kalau kalian ada yang pengalaman pernah disantet atau sedang merasakan disantet, mungkin kalian juga bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kita baca dan kita bahas bersama-sama, guys. Nah, itu dia konten hari ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa selalu menemani kalian. Dan inilah saatnya untuk kalian klik tombol subscribe-nya dan share video ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian yang mungkin kalian pikir membutuhkan video ini, guys. So, thank you guys for watching this video and selalu support channel ini. See you guys in the next video. Willy Kun, ciao.